Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Miftahudin dengan NPM 2021020285, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C. Di sini saya ingin memenuhi tugas dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Hevin Yogi Pradikta, MHI. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Berikut penjelasannya. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap, dan segalanya. Kesempurnaan hukum Islam ataupun syariat dapat dilihat dari dan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan pengglobalan permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara terperinci. Kemudian elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, ataupun mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi semua manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga sifatnya yaitu universal. Universal ataupun alami berarti umum, berlaku untuk semua orang, untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami mengutus kamu, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian yang keempat yaitu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar pokok itulah yang menjadi semua sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam penetapkan hukum Islam. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam mengedepankan pembicaranya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dengan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, penyuluhan untuk berbuat ma'ruf, dan menjaga munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, satu, meniadakan kepicikan. Kedua, menyedikitkan tugas. Ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dengan berhubungan di antara suatu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaga yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Kemudian, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum Islam dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya.
Hawa agar tidak menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiraran, secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Kemudian bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'akulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian bersifat ta'akuli. Ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli bersifat duniawi dan maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentuk nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada mudarat di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.